Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 20 Oktober. Kepada kantor berita Palestina Wafa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat, mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi Ahia yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al Jazeera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Wafa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45% area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperempat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka. Pohon-pohon zaitun tidak seperti pohon-pohon lainnya, mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka, kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa. Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk, mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat, namun pelaku jarang didakwa oleh pihak berwenang Israel. Menurut organisasi HAM Israel B'Tselem, kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat. Tindakan itu mulai dari memblokir jalan, melempari batu ke mobil dan rumah, menyerbu kampung dan lahan pertanian, membakar ladang dan rumpun pohon zaitun, merusak hasil panen hingga menyerang secara fisik, kadang sampai melempar koktail molotov atau menggunakan peluru tajam, kata B'Tselem dalam laman webnya. Mengutip hasil laporan peninjauan kembali selama 10 tahun yang dilakukan organisasi HAM Yesdin dipublikasikan, B'Tselem mengatakan sekitar 85% penyelidikan dalam kasus kekerasan dilakukan pemukim Israel berujung tanpa adanya tindakan. Presentase laporan kepolisian yang dilayangkan warga Palestina akhirnya berujung pada vonis bersalah hanya sebesar 1,9%. Karena kesia-siaan upaya ini, banyak warga Palestina akhirnya memilih tidak membuat aduan, kata B'Tselem. Turki tangkap 15 anggota jaringan spionase dinas rahasia Israel Mossad. Turki menangkap 15 orang yang digambarkan anggota jaringan mata-mata dinas rahasia Israel Mossad yang diduga melakukan tindakan mata-mata terhadap lawan-lawan Israel dan mahasiswa asing di negara tersebut. Menurut sudut kabar Turki Daily Sabah, agen-agen yang bekerja untuk Mossad ini telah dipantau selama 1 tahun. Ke-15 anggota jaringan ditangkap di lokasi rahasia di 4 provinsi di Turki pada 7 Oktober. Namun informasi penangkapan itu baru diumumkan secara terbuka pada Kamis 21 Oktober.
Operasi untuk menangkap anggota jaringan mata-mata ini didukung oleh tidak kurang dari 200 aparat. Menurut informasi, anggota jaringan mata-mata tersebut mengirim informasi kepada Mossad tentang mahasiswa asing di perguruan tinggi Turki, terutama yang diperkirakan akan bekerja di Kementerian Pertahanan di masa mendatang. Berdasarkan investigasi, ada satu sel yang dianggap penting karena sel ini mendapat tugas mengontak perwira lapangan Mossad dan bertemu dengan agen Mossad di luar negeri, kata Daily Sabah. Disebutkan dalam pertemuan ini, informasi dan dokumen yang dianggap penting bagi Israel diserahkan kepada perwira Mossad. Dinas Rahasia Israel membayar dengan nilai bervariasi atas penyediaan informasi tentang kondisi orang-orang Palestina yang tinggal di Turki. Nilai pembayaran dilaporkan mencapai puluhan ribu dolar. Informasi lain yang dikirim ke agen Mossad adalah siapa saja orang Palestina yang berkuliah di universitas di Turki dan fasilitas apa yang mereka dapatkan. Informasi itu dipakai untuk menyusun profil, kemudian dikirim kepada pejabat Mossad di luar negeri melalui program daring yang terenkripsi. Jaringan mata-mata juga dikatakan mengumpulkan informasi tentang perkumpulan dan organisasi di Turki dan membagi informasi ini dengan Mossad. Beberapa anggota jaringan dilaporkan hilang untuk memudahkan kerja mereka, namun modus ini bisa diendus oleh Dinas Intelijen Turki. Saat ini 15 anggota jaringan mata-mata tersebut sedang diintegrasi dan begitu rampung berkasnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Militer Yaman ngamuk, kerajaan Arab Saudi dibombardir rudal balistik. Basis militer kerajaan Arab Saudi di Provinsi Jizan dilaporkan telah diserang dan dibombardir dengan menggunakan peluru kendali balistik oleh militer Yaman. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer Jumat 22 Oktober 2021, penyerangan terjadi pada Rabu waktu setempat. Setidaknya ada 5 rudal balistik sekaligus yang menghantam markas militer Arab Saudi, Camp Abu Aris di Provinsi Jizan. Pihak militer Yaman melalui juru bicaranya Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan rudal balistik ditembakkan pasukannya dalam operasi khusus dengan target Camp Jizan. Brigjen Yahya mengklaim serangan rudal balistik menewaskan belasan tentara kerajaan Arab Saudi. Operasi ini menyebabkan kematian dan melukai lebih dari 35 orang Saudi, termasuk perwira dan pilot helikopter Apache. Menurut informasi intelijen, kata Brigjen Yahya. Menurut Brigjen Yahya, serangan rudal menyebabkan markas militer Arab Saudi itu hancur. Tidak cuma membunuh tentara, ledakan rudal juga menghancurkan gudang senjata dan pangkalan helikopter serbu Apache. Brigjen Yahya menyatakan operasi khusus dilancarkan sebagai wujud kemarahan militer Yaman dan pembalasan atas serangan udara yang dilakukan militer Arab Saudi ke Yaman.